Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 21110112220026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum metabolisme biomolekuler. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Dr. Pak Tanto Budi Susilo SSI MSI serta para asisten dosen yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Tujuan percobaan ini adalah untuk menentukan model struktur 3D enzim pada hiu menggunakan Saver Swiss model dan menentukan binding affinity pada software Virex. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu alat 1 laptop, 2 NCBI, 3 database PubChem, 4 Swiss model, 5 software BioVia, 6 software Virex. Bahan 1 spesies yaitu hiu, 2 enzim 3D modelingnya, 3 kode akses, 4 docking substratnya. Adapun cara kerjanya itu sendiri, 1, kita pertama masuk ke NCB untuk model DNA, nanti selanjutnya ke Swiss model untuk pemodelan enzim, baru kita ke PubChem untuk substratnya yang akan kita gunakan, lalu kita ke BioVia. Setelah ke BioVia kita akan ke Virex untuk docking antara enzim dengan substratnya, lalu kembali lagi ke BioVia untuk visualisasi hasil docking. Langsung saja kita masuk. Pertama kita klik NCBI ini untuk menganalisis DNA dari senyawa yang akan kita gunakan. All data ini kita ubah menjadi protein, dan setelah itu kita masukkan kode aksesnya dan kita klik, lalu kita klik pasta. Saat kita klik maka akan muncul sequence target protein SOD dari spesies yang kita gunakan. Setelah itu kita buka tab baru dan kita klik Swiss model, di mana Swiss model bertujuan untuk pembuatan model struktur 3D. Lalu kita copy paste SOD protein kita atau residu asam aminonya, dan kita buka start modeling. Hasil kopian itu kita paste dan kita build model. Kita tunggu hasil pemodelannya. Lama atau tidaknya pemodelan itu akan muncul tergantung dari jumlah residu asam amino yang kita miliki. Terdapat 2 model serta 50 buah jenis model yang berurutan. Melalui 2 model yang kita dapatkan, kita bisa melihat nilai Q-min-nya, mana kemungkinan protein itu mirip saat melakukan di laboratorium, di mana nilai itu mendekati 1. Dari kedua model itu bisa kita lihat bahwa model 1 lebih baik, di mana nilai Langsung saja kita masuk kepada metode 81,80%, yaitu mendekati nilai 100% dibandingkan dengan model kedua. Namun sayangnya pada model 1 ini tidak terdapat nilai z-square-nya, sehingga untuk mendapatkannya kita download model 1 dalam bentuk PDF format, lalu kita klik Swiss model, lalu kita klik tools dan kita klik Q-min-nya, lalu kita klik Q-min biasa, lalu kita tambahkan file dari downloadan modeling pertama dalam PDF format tadi. Setelah itu kita submit untuk melihat nilai z-square pada model pertama. Sambil menunggu hasilnya, kita kembali ke tab sebelumnya, di mana kita bisa melihat nilai-nilai seperti QSQ, method, sequence similarnya, coverage dan reagen. Lalu setelah itu kita klik struktur attachment, di mana pada struktur attachment nanti akan terdapat Ramachandra plot serta mole probability ratios dari spesies yang kita gunakan. Melalui hasil yang kita dapatkan, kita bisa menentukan apakah data yang kita miliki ini sesuai dengan hukum Ramachandra plot, di mana suatu senyawa akan dikatakan sesuai dengan literatur apabila tidak terdapat asam amino di tempat terlarang. Bisa kita lihat pada hasil bahwa asam amino banyak terdapat pada antiparallel beta sheet, right-handed alpha helix, dan left-handed alpha helix, yang mana pada daerah antiparallel beta sheet sangat diperbolehkan. Sedangkan untuk daerah right-handed alpha helix diperbolehkan, dan untuk daerah left-handed alpha helix itu diperbolehkan, tapi lebih bagus apabila asam amino itu tidak ada di sana. Dan bagian untuk yang terlarang itu karena tidak ada, sehingga bisa dikatakan bahwa struktur stabil sesuai dengan hukum Ramachandra. Kita bisa lihat di bawah, menurut Norkomari et al. 2020, dari nilai mobility dan Ramachandra favorit serta outlier yang kita dapatkan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk Ramachandra itu sendiri bisa dikatakan baik dikarenakan Ramachandra favoritnya lebih besar dibandingkan outlier, dan untuk mobilitasnya juga sangat baik
karena sebesar 1,66. Menurut Narkomari et al. 2020, tanda bintang pada gambar ini tidak terdapat pada daerah Z-score, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai Z-score di mana rentan pada 1 lebih kecil pada Z-score lebih kecil pada 2. Sehingga bisa dikatakan tidak cukup baik. Lalu selanjutnya kita buka tab baru dan kita list PubChem. Di PubChem ini kita masukkan dockingan struktur kita, di mana di sini untuk struktur yang saya gunakan adalah hiu dengan struktur spesies 51. Terus kita klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita download dan kita ambil yang 3D yang SDF. Setelah itu kita masuk ke Discover Studio Visual, lalu kita klik file dan kita open dan kita masukkan kode modeling kita. Setelah itu kita klik ke chemistry hydrogens, lalu ke added polar, dimana ini untuk mendapatkan hidrogennya. Lalu kita save as dan kita beri nama. Setelah itu kita masuk ke Pirex. Dalam Pirex ini kita masukkan kode yang telah kita ubah sebelumnya. Kita klik file, terus load molecular dan kita tunggu. Setelah itu kita klik pada molekulnya, klik kanan, terus buka Autodoc dan Make Molecular. Setelah itu kita buka Open Bubble dan kita klik Insert New Item. Kita tambahkan item yang akan kita gunakan. Setelah muncul, kita klik formulanya, lalu kita pilih Minimize Select. Di situ kita mendapatkan nilai N-nya sebesar 32,16. Lalu kita klik kembali dan kita klik Convert Select to Autodoc Ligand dalam bentuk PDB. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke Vina Wizard. Kita select molekulnya. Lalu setelah itu kita klik forward. Lalu di sini langsung kita maksimalkan untuk area dockingnya. Dan pastikan untuk molekulnya itu masuk ke dalam kotak itu semuanya. Setelah itu kita klik forward, lalu kita tunggu untuk proses dockingnya. Setelah itu struktur akan ditemukan, di mana pada hasilnya terdapat ligand dengan 8 mode. Pada 8 mode ini urutan dari 0 sampai 8 dari atas ke bawah. Dari nilai yang diambil adalah nilai teratas, di mana nilainya adalah minus 5,8. Nilai binding affinity minus 5,8 itu bisa dikatakan bahwa hasil docking protein apabila semakin negatif itu menunjukkan interaksi yang lebih kuat antara protein dan ligandnya. Maka nilai pada model yang saya miliki ini menunjukkan bahwa adanya interaksi antara protein dan ligand pada model 0 dengan binding affinity sebesar minus 5,8. Kita kembali ke Biovia untuk melihat model 2 dimensi dari hasil docking yang telah kita lakukan tadi, di mana bisa kita lihat adanya ikatan hidrogen yang berikatan pada gugus O. Adapun kesimpulannya yaitu 1. Untuk sequence identity sebesar 81,80%, di mana mendekati 100%, di mana itu menunjukkan bahwa adanya kemiripan struktur modeling dengan struktur aslinya. 2. Raman canda favorit sebesar 91,24%, sedangkan raman canda outliernya sebesar 2,92%, di mana protein memiliki kuantitas struktur serta residu asam amino secara umum lebih banyak pada daerah favorit dibandingkan outlier. Untuk Q-min-nya 2,86, menunjukkan bahwa model tersebut mungkin memiliki kecacatan struktur yang perlu diperbaiki karena nilai Q-min yang baik berada kisaran antara 0 sampai 1, di mana 1 artinya baik. Lalu Z-score pada rentan lebih kecil dari 1, tidak lebih kecil dari 2 menunjukkan tidak cukup baik. Binding affinity minus 5,8 menunjukkan bahwa docking tersebut baik karena ikatan antara ligand dan target protein semakin kuat. Lalu berdasarkan hasil docking 3D terdapat ikatan hidrogen yang berikatan pada setiap gugus O. Sekian hasil penjelasan saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kataan pada video kali ini saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.